yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya yaitu penyampaian materi motivasi yang akan disampaikan oleh Ibu Yoma Hatima MPD. Pada Ibu Yoma, disilahkan. Selamat pagi semuanya. Pagi, Apa kabar? Pagi, Bu. Pagi, Bu. Sehat-sehat ya? Sehat-sehat, semangat-semangat adik-adik semuanya. Terima kasih kepada panitia sebagai fasilitator. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Kampus Piksi Input Serang, terutama pembina, kemudian direktur, Ibu Yeti, Bapak Wakil Direktur, Pak Ajat, beserta jajarannya dan lain-lain, beserta dosen-dosen, rekan-rekan yang saya hormati semuanya. Mohon maaf saya masuk agak terlambat karena di jam tadi disampaikan pukul siang, saya siap-siap sih siang, jam 1. Ternyata ada perubahan jadwal, jadi mendadak ke pukul 9. Wah, saya sedang meeting, web meeting juga di web meeting sebelah, tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah akhirnya bisa juga masuk ke web meeting Piksi Input Serang. Alhamdulillah ini udah ada adik-adik mahasiswa baru semuanya. Cantik-cantik ya, saya lihat di komputer, Masya Allah, ini calon-calon penerus generasi yang akan akan banyak belajar di kampus Piksi Input Serang. Yang pertama saya ucapkan selamat datang semuanya kepada adik-adik dan saya ucapkan selamat sudah diterima di kampus Piksi Input Serang. Semoga ini adalah kesempatan buat adik-adik untuk melanjutkan mimpi-mimpi, mencapai cita-cita. Perjalanannya masih sangat panjang sekali, masih banyak yang harus kita tempuh bersama. Baik, sesuai yang sudah disampaikan oleh panitia pagi ini, alhamdulillah berkesempatan kalau memberikan kuliah kan belum waktunya. Kalau memberikan pemaparan mungkin akan panjang, lebih kepada diskusi atau kita sharing-sharing, tepatnya berbagi pengalaman, karena adik-adik semuanya baru ibarat kata baru ada di pintu gerbang kampus Piksi nih gitu. Nah, ini kan kita hari ini semuanya serba online, virtual atau digital gitu, termasuk ospeknya gitu ya, termasuk pengenalannya. Nah, biasanya pengenalan ke kampusan gitu itu dilakukan offline, jadi lebih seru gitu dengan kakak tingkat. Nah, tapi kali ini online. Tidak apa-apa, ini tidak mengurangi semangat kita untuk mengetahui bagaimana Piksi atau bagaimana semangat kita dalam belajar ya. Nah, ini sesuai temanya membentuk karakter muda, aktif, dan mampu berkompeten. Wah, keren banget ya. Ini dari judulnya udah keren. Insya Allah mahasiswa-mahasiswanya yang terbentuk akan sangat keren. Amin ya robbal alamin. Keren dari mana? Keren cara berpikirnya, keren cara bersikapnya, keren cara berperilakunya, keren skill kerjanya, keren semua-semuanya. Nah, yang muda itu yang harus semangat, karena usia produktif itu biasanya berbeda dengan usia non produktif. Nah, adik-adik ini baru mau masuk ke usia nanti remaja, dewasa, kemudian bisa menghasilkan sesuatu keterampilan yang tentu bermanfaat untuk diri sendiri dan masyarakat. Nah, jadi penting banget karakter muda kita bentuk seaktif mungkin dan nanti siap berkompeten atau berkompetisi di dunia kerja, di masyarakat, dan lain sebagainya. Gitu ya. Kemudian saya tidak menyiapkan PowerPoint, mungkin lebih kepada memotivasi aja. Berawal dari ketika adik-adik mendaftar di kampus Piksi Input Serang. Ini luar biasa kesempatan yang adik-adik bisa gapai, bisa tempuh,
ketemu nanti dengan teman-teman, ketemu dengan dosen-dosen yang hebat, kemudian dengan staf-staf yang baik yang akan membimbing adik-adik semuanya. Nah, supaya nantinya usia muda ini bisa dimanfaatkan dengan belajar sebaik mungkin, supaya nanti ketika sudah memasuki masa lewat dewasa atau memasuki masa tua, adik-adik punya bekal gitu, punya keterampilan yang bisa menunjang kesiapan adik-adik dalam terus menempuh kehidupan jangka panjang. Nah, jadi ini belum apa-apa, belum sudah sekolah, Bu, sudah 3 tahun, sudah pernah belajar. Nah, itu belum seberapa, masih banyak hal yang harus adik-adik tempuh dalam menyiapkan keterampilan diri supaya kita bisa bersaing di dunia di masyarakat. Kemudian apa yang harus kita persiapkan? Nah, ada yang tahu apa yang harus kita persiapkan supaya kita mampu bersaing gitu. Ada yang bisa bantu saya jawab supaya kita interaktif walaupun dalam situasi online, mudah-mudahan masih bisa ngobrol, nggak hanya pemateri yang menyampaikan, tapi adik-adik boleh ngobrol dan lain sebagainya. Nah, ini berawal dari pertanyaan apa sih yang harus kita siapkan supaya kita menjadi muda yang aktif, kreatif, dan bisa bersaing. Ayo, mungkin siapa yang bisa bantu saya untuk menjawab? Sambil kenalan ya namanya, nanti kita ketemu di kampus. Ada? Masih malu-malu. Masih malu-malu. Ada yang senyum-senyum? Ada? Atau saya sebut ya supaya belajar untuk berani. Nah, harus berani dulu sebelum punya karakter yang aktif, sebelum punya karakter yang berkompeten. Modalnya satu, harus berani dulu, berani berbicara, berani mengungkapkan ide dan lain sebagainya. Jadi modalnya harus berani dulu, berani. Jangan takut salah, jangan takut kurang. Nah, nanti dengan teman sama-sama mengkoreksi orangnya di mana gitu. Jadi sambil belajar, tidak ada sesuatu yang salah dalam proses belajar kecuali setelah hasil. Nah, yang lebih bahaya ketika kalian sudah harusnya menjadi hasil salah. Nah, itu bahaya. Tapi kalau pada proses belajar salah itu jangan usah khawatir. Nah, silahkan mungkin ada yang mau ngobrol dengan saya. Apa sih yang harus kita persiapkan dalam mempersiapkan diri menjadi muda yang aktif dan mampu bersaing atau ya gitu. Ada? Saya sebut ya. Haris Munandar nih. Aduh, cakep-cakep. Langsung dimatikan webcam-nya. Halo Haris. Bisa ya, Iya. Dari mana, Dek? Dari SMK 7 Kota Serang. SMK 7 Kota Serang. Wah, deket ya. Berarti nggak ngekos dong. Ya. Bisa pulang pergi ya? Ya. Ya, insya Allah. Kenapa? Kenapa memilih fiksi? Apa jurusan yang diambil? Saya ngambil jurusan manajemen informatika. Manajemen dan informatika. Keren nih. Informatika. Nah, sekarang tuh kita butuh banget ya orang IT, butuh banget orang informatika. Aduh, kita aja jadi dosen nih kewalahan yang biasa ngajar tapi harus beradaptasi dengan informatika. Nah, semoga nih Dek Aris Munandar banyak belajar, kemudian siap menciptakan software baru dan lain sebagainya gitu ya, menjadi sesuatu muda yang produktif, aktif. Amin. Gitu. Nah, kira-kira apa yang Dek Aris persiapkan untuk bisa bersaing atau berkompeten di dunia masyarakat gitu? Ayo. Ya, belajar. Paling nyiapin mental dulu buat menyiapkan itu doang. Menyiapkan mental. Ya. Oke, tadi udah disebut oleh saya menyiapkan mental, copy paste itu. Oke, nggak apa-apa. Menyiapkan mental kata Dek Haris ya. Iya, Bu. Bagus sekali. Oke, siap. Ya, saya sebut lagi deh yang lain. Dagdikduk. Wah, ini online aja udah dagdikduk, Bu, apalagi offline. Nah, takut disebut sama Bu Yoma ya.
Nah, nanti kalau sudah menjadi muda seutuhnya, aktif seutuhnya, hilang dagdikduk itu, menjadi orang yang berani mengungkapkan pendapat. Ya, Gita Ayu Ya, Mardiana. amin. Halo, Degita. Bisa masuk? Wah, ini kayak gini kita kalau belajar online nanti ya. Gita. Gita lagi ngelamun fotonya. Enggak, Bu, ini lagi di sini lagi baru berisik. Oh. Gita kalau kita udah pernah ke kampus ya? Udah pernah ketemu ya? Ya, sama Ibu waktu itu. Pas di Nah, Gita ini saya lihat, saya pernah sekali ya lihat Gita gitu, main piano, terus pinter nyanyi. Nah, itu punya bakat banget. Di sini sudah hadir Gita. Gita, menurut kita apa sih yang harus kita persiapkan dalam menghadapi ke depan kita menjadi muda yang aktif dan berkompeten? menurut kita pribadi, kita harus punya apa ya? Mental yang benar-benar kuat. Jadi Mental yang benar-benar kuat. Yang kayak gimana mental kuatnya? Jadi kita nggak boleh apa ya, nyerah sama keadaan gitu. Walaupun ya misalkan dalam arti kita kekurangan dalam ekonomi, tapi kita itu tidak membatasi kita terus keren, iya. Ilmu gitu. Betul. Nah, harus mengupgrade diri, mencari pengalaman. Cerdas Gita. Oke ya, saya sepakat ya dengan pendapatnya Gita. Mungkin yang lain teman-teman, adik-adik juga sepakat ya. Jadi katanya harus menyiapkan mental yang berani sekalipun dalam kondisi tersulit. Terlepas dari kita punya biaya atau enggak untuk kuliah, terlepas dari malu-malu atau lain sebagainya, kita harus bisa mental yang berani, yang kuat, siap menghadapi situasi apapun ya. Nah, sebetulnya saya ingin banyak sekali berbicara, banyak banget ya, terutama sih berbagi pengalaman. Untuk mencapai sesuatu itu perlu banget plan-plan atau tahapan-tahapan yang harus kita tempuh. Ini karena judulnya muda aktif dan mampu berkompeten, berarti sudah tergambar keterampilan apa yang harus kita miliki. Nah, ini masuk ke selain pembekalan mental, pembentukan mental yang harus kita siapkan adalah keterampilan yang harus kita miliki. Nah, insya Allah kalian kuliah di Piksi Input Serang akan dibekali banyak keterampilan sesuai bidang keilmuannya masing-masing. Yang sekretaris dibekali keterampilan bagaimana dia menjadi sekretaris yang baik, kemudian informatika, bagaimana dia mempersiapkan diri memiliki keterampilan berinformatika. Yang namanya keterampilan itu sesuatu yang jadi ya sejenis produk gitu. Beda dengan ilmu pengetahuan. Kalau pengetahuan tuh konsep kayak 1 tambah 1 2, nah itu ilmu pengetahuan. Kalau keterampilan misalkan gini, software 1, software 2, tahun ini kita punya bisa menciptakan software 1 gitu. Nah, tahun ke depan kita menciptakan software terbaru lagi 1. Nah, itu keterampilan. Jadi lebih kepada pembentukan produk. Nah, keterampilan ini yang harus kita miliki dalam yang menjadi salah satu kesiapan kita mampu bersaing di dunia kerja sehingga kita bisa berkompeten. Nah, kompeten itu keahlian di bidangnya gitu. Jadi kalau orang sekretaris ya ahli bidang sekretaris. Karena gini, ada salah satu teori yang dikemukakan oleh seorang teori ilmuwan namanya Anderson ya. Nah, si Anderson tuh bilang gini, setiap manusia yang terlahir ke dunia, dia memiliki satu kecerdasan. Cuman satu kecerdasan. Dia tidak bisa memiliki banyak kecerdasan atau kecerdasan ganda. Misalkan gini, Haris, nah itu kata si Anderson tuh bilang cuman punya satu. Entah itu nanti dia punya keahlian apa gitu ya. Ada tiga aspek kecerdasan: pengetahuan, kemudian afektif, sikap, kemudian psikomotorik, keterampilan. Nah, ini punya salah satu yang pasti dimiliki.
Makanya nanti nggak heran kalau setiap orang itu punya keahliannya masing-masing gitu. Nggak semua satu orang diborong semua. Nah, Bu Yoma nih ahlinya karena Bu Yoma ngambilnya S1, S2 kebetulan pendidikan, jadi menekuni pendidikan terus. Nah, kalau ke ilmu teknik misalkan agak susah, nah nggak bisa diborong gitu. Nah, ini keterampilan ini yang harus kalian cari jati dirinya, di mana kemampuan kita, kemudian di mana letak jati diri kita, keterampilan apa yang harus kita miliki. Nah, supaya nantinya kompeten gitu. Karena sekarang nih zamannya digital, IT, yang orang-orang informatika harus kompeten di bidang informatika. Jadi ketika dibutuhkan oleh masyarakat, butuh sesuatu, nah kalian sudah siap. Itu namanya berkompeten, sehingga bisa bersaing di dunia kerja dan masyarakat. Nah, jadi harus mudah, harus berkompeten. Berkompeten berarti kita menjadi ahli di bidang kita masing-masing, gitu ya. Kemudian, nah bagaimana setelah apa yang harus kita siapkan untuk menjadi yang kompeten, yang mudah. Nah, kemudian selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana untuk mencapai kompeten gitu ya. Nah, gimana nih caranya untuk mencapai kompeten? Gimana caranya menjadi seseorang yang aktif gitu? Ada yang bisa bantu saya jawab? Lagi? Saya sebut deh, acak, banyak banget. Ini ada Ida Safitri. Random ya. Udah kayak main games kita. Ida Safitri. Hello Ida. Halo. Gimana caranya kita mencapai sesuatu tujuan? Tujuannya tadi menjadi muda yang berkompeten gitu. Gimana caranya? Ada yang tahu? Suaranya putus-putus. Waduh. Yang lain ya. Yang lain. Iwan Sapitri. Gimana sih supaya kita bisa mencapai jati diri yang aktif, yang berkompeten gitu? Jadi gini ya Bu ya, kalau menurut saya. Baik, silakan. Para muda berkompeten itu, kalau menurut saya, jadi dari sekarang nih, kita masih muda, jadi kita harus mempunyai sebuah rencana. Rencana. Kompeten iya. Contohnya apa ya? Seperti pokoknya kita harus punya rencana biar kita itu terlaksana, biar kompeten. Oke, berarti harus punya rencana. Satu, saya saving ya, harus punya rencana. Oke, ada lagi selain rencana? Ada. Apa? Siapa ini? Pandi. Siapa namanya? Pandi. Ya. Pandi, apalagi selain rencana? Kalau menurut saya sih kemauan, Bu. Kemauan, oke, keren banget. Kemauan, sip, Karena harus punya kemauan. Kalau nggak ada kemauan ya sebesar apapun rencana kita yang nggak bakalan berjalan, Bu. Ya, top ya, sepakat, betul. Harus punya kemauan. Nah, kita sepakat semuanya, adik-adik yang ada di sini, kita dimulai berangkat dari kemauan. Karena tadi kata Pandi, kalaupun rencana kita besar, tujuan kita besar, cita-cita kita besar, ingin menjadi seseorang yang muda, yang aktif, yang berkompeten, waduh, keinginannya tinggi banget. Tapi kalau nggak ada kemauan, semuanya menjadi hasil yang nol. Jadi harus berangkat dimulai dari kemauan. Kemauan tuh penting banget karena ini stimulus yang diberikan oleh diri sendiri untuk melakukan gerakan sesuatu untuk mencapai itu semua. Jadi intinya harus punya kemauan. Oke, ada kemauan, ada rencana. Setelah kemauan, setelah rencana, apalagi tahapannya? Kita nanti gabung ya. Nanti kita akumulasi jawaban. Apa? Apriansah ya? Iya, Bu. Apriansah. Apa? Melakukan setelah ada kemauan dan rencana, kita harus mengerjakannya. Oke, setelah ada
Oke, setelah ada kemauan, ada rencana, berarti harus mengerjakannya. Ya. Oke, bagus. Karena harus dikerjakan, udah ada kemauan, ada rencana, kalau nggak di-action kan, nggak jalan ya, proyeknya gagal semua. Nah, ini sejenis kita membentuk proyek diri. Oke, bagus. Ada lagi? Kita gabung nanti ya jawabannya. Ada Bu. Ada Esti Sulistri ya? Iya. Ya, apa? Harus punya rasa tanggung jawab. Nah, ini penting banget, betul. Harus punya rasa tanggung jawab. Sip, jawaban yang sangat bagus. Catat, moderator saya siapa ya? Minta dicatat ya. Satu tadi kemauan, rencana, kemudian mau melaksanakannya, action, kemudian tanggung jawab. Harus dilaksanakan dengan tanggung jawab. Oke, ini penting banget nih tanggung jawab. Bagus. Ada yang lain? Harus ada usaha juga, Bu. Harus ada usaha keras ya, usaha sungguh-sungguh ya. Usaha sungguh-sungguh. Oke, siapa namanya? Amanda Galuh. Iya, Bu. Oke. Jangan Catat lupa ya. berdoa juga Bu dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, betul. Usaha dan doa, terlebih doa orang tua penting banget. Setiap apa yang kita lakukan dalam hal yang menjadi perencanaan kita, hal yang menjadi pelaksanaan kita, doa itu menjadi penunjang yang cukup besar dalam keberhasilan proyek kita, terlebih doa orang tua gitu ya, ibu terutama. Baik, bagus banget. Yang lain? Ada, Bu. Satu lagi deh. Niat, Bu. Satu. Niat. Niat kalau nggak punya niat nggak jalan percuma ya. kalau Niat nggak ada harusnya di niat. awal. Iya, benar. Benar. Iya. Benar. Harus niat ya. Benar, kadang-kadang saya suka Iya, agak Bu. bingung nih kalau mahasiswa ngumpulin tugas, makalah, udah gitu ngerjainnya kayak nggak niat gitu. Ya kelihatan tuh yang nggak niat ya gitu. Emang niat, harus Iya. niat. Apa namanya? Nah, itu di awal ya, niat dan kemauan tuh bisa digabung gitu ya. Nah, ini rangkaian-rangkaian ini menjadi satu kesatuan yang penting untuk mencapai proyek diri gitu, untuk mencapai ketercapaian proyek diri. Proyek dirinya apa? Tadi menjadi muda yang aktif, menjadi seseorang yang berkompeten di bidangnya masing-masing sehingga kita bisa berkontribusi kepada masyarakat, bisa memberikan apa yang kita punya untuk masyarakat. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Insya Allah kalian kuliah di PIKSI akan membantu kalian memfasilitasi tujuan kita bersama, membentuk proyek diri yang siap berbaur dengan masyarakat. Selama 3 tahun atau 3 tahun ya, kayak D3, mudah-mudahan segera realisasi, D4 4 tahun, nah selama 3 tahun atau 4 tahun kita belajar di PIKSI. Nah, ini akan banyak dinamika yang kalian temui gitu. Ada bosennya, ada capeknya, ada kecewanya gitu. Kemudian mungkin jenuh, tapi nanti ada senangnya, ada gembiranya gitu, ada kepuasan tersendiri gitu. Itu rasa-rasa nano-nano itu akan kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari selama kalian kuliah di PIKSI. Nanti jangan putus asa atau jangan sampai menjadi tidak kuliah gegara, misalkan rumahnya jauh, ngerasa capek, atau misalkan ngerasa kurang uang jajannya gitu ya. Kan kalian mungkin ada banyak di antara di sini yang mungkin mendapat kesempatan, misalkan mendapat beasiswa KIP, misalkan, atau yang lain misalkan gitu. Nah, itu kan sesuatu yang kesempatan yang sangat langka, maka dimanfaatkan sebaik mungkin. Jangan sampai nggak kuliah karena bosan, karena capek, karena lelah. Pasti kalian juga akan menemukan rasa-rasa yang lain. Senang ada, bangga ada. Nah, gitu. Saya ingin cerita sedikit, mungkin ya karena judulnya memotivasi, jadi harus motivasi gitu ya, harus mungkin dengan berbagi cerita yang akan saya share ke adik-adik semua, bisa menjadi energi yang modal yang kalian tanam dalam diri selama 3 tahun ke depan sampai lulus. So harus kuliah, so harus ngerjain tugas, so harus bisa memiliki keterampilan, so harus siap semuanya. Nah, mungkin nanti dengan saya bercerita sedikit memotivasi aja.
Bu Yoma sekarang bisa berbicara di depan adik-adik semuanya. Di sini ada Bapak Ketua Yayasan, ada Bapak Pembina, ada Ibu Direktur. Alhamdulillah menjadi kesempatan yang sangat luar biasa. Saya tidak pernah membayangkan dulu bisa berpublic speaking, bisa berbagi bisa ngajar setiap hari, bisa ketemu Bapak Ibu banyak orang gitu ya. Padahal dulu saya itu salah satu siswa di SMA yang pemalu banget, mau nanya sama guru tuh nggak pernah berani gitu. Kayaknya takut gitu ya. Padahal mau nanya nih sama guru gitu. Tapi nggak berani, nggak pernah mau, dan pasti dipendam dalam hati, pasti dipendam dalam pikiran. Bener nggak? Adik-adik ada yang ngerasain hal yang sama nggak seperti itu? Ada? Iya, Bu. Cung, lambaikan tangan yang seperti itu, nggak apa-apa. Banyak, Bu. Ada? Ada. Nah, banyak ya. Nah, kemudian setelah masuk saya sempat mengalami kejadian yang agak pahit sebetulnya. Ini saya share, mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran. Karena gini, tidak selamanya yang kita tempuh itu asik-asik aja gitu. Enggak selamanya yang kita lewati itu sesuai dengan kehendak kita, sesuai dengan apa yang direncanakan tadi. Tadi kan ada kemauan, ada plan, kemudian dilaksanakan. Nah, tadi rangkaian-rangkaian proyek tadi itu enggak selamanya berjalan mulus sesuai dengan perencanaan kita. Ada kalanya kita harus belok sana, belok sini gitu. Tapi kita tempuh selama kita masih ada di jalur dan tujuan yang konsisten. Jadi komitmen, tanggung jawab, usaha konsisten itu penting banget gitu. Nah, terus gini, lulus SMA, nah saya mau ngambil jurusan. Nah, ini langkah pertama menemukan atau mencari jati diri. Dimulai dari kita mengambil jurusan yang akan kita ambil. Nah, saya jujur, terus terang dulu saya ingin ke ilmu psikologi dulu tuh ceritanya. Saya tertarik banget ya, kayaknya senang banget ya kalau belajar psikologi gitu. Atau saya ingin ngambil jurusan kimia karena dulu tuh waktu SMA nilai kimia saya alhamdulillah besar-besar terus gitu. Walaupun nggak tahu deh, matematika saya nilai kecil tapi nilai kimia saya besar. Saya juga heran gitu. Saya senang banget belajar kimia gitu. Nah, terus saya ingin ngambil pendidikan kimia sebetulnya. Tapi di Serang nggak ada yang pendidikan kimia, harus ke Bandung nggak diizinin gitu. Akhirnya singkat cerita saya mendaftar di S1 Biologi, S2 PGSD. Yang keterima PGSD itu bukan fashion saya banget kayaknya gitu. Nggak mau deh ngambil PGSD, tapi ternyata keterima di PGSD. Nah, itu sebelum saya masuk kampus. Nah, balik lagi waktu SMA. Nah, pada saat lulus SMA, saya sempat ngalamin hal yang gak enak. Saya pengen kuliah, tapi ada masalah sedikit nih, gitu. Masalahnya apa? Dulu itu sebelum zaman ujian nasional, saya itu angkatan pertama yang transisi dari Eptanas ke ujian nasional. Nah, kalau dulu kan nilainya Eptanas, sekolah yang menilai. Kalau sekarang ujian nasional kan pemerintah yang nilai. Nah, zaman-zaman dari Eptanas ke ujian nasional itu transisi yang banyak-banyak masalah juga sih di dalam tubuh-tubuh ini, badan-badan lembaga-lembaga pendidikan gitu. Ceritanya saya ujian, terus setelah diumumkan hasil ujian ternyata saya nggak lulus ujian nasional. Bu Yoma yang hari ini jadi dosen tuh SMA-nya nggak lulus loh ujian nasionalnya. Nah, kenapa ya? Nah, saya kupas kenapa. Nangis dong. Saya dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 dapat beasiswa. Selalu ranking 2, 3. Saya nggak pernah juara 1, tapi 2, 3 gitu. Nilai itu naik turun 2, 3. Nggak pernah ranking 1. Tapi dapat beasiswa gitu dari kelas 1 sampai kelas 3. Tapi pas ujian nasional kok nggak lulus ya, Bu Yoma aneh. Bu Yoma bodoh banget kok nggak lulus gitu ujian nasionalnya gitu. Nah, ada apa gitu. Nah, setelah dicari tahu ternyata nilai bahasa Inggris saya 0. Nggak ada nilainya. 0 semua. Entah itu ada kesalahan di mana saya nggak ngerti. Nggak ada nilainya. Mungkin di LJK. Kalau guru-guru sih bilang sih mungkin itu kesalahan di LJK gitu ya. Karena nggak mungkin dong asumsi nilainya 0 sama sekali. Nggak mungkin. Masa nggak ada dari 60 pertanyaan masa nggak ada yang benar satu pun, kayaknya nggak mungkin gitu kan. Nah,
Nah, terus karena ujian nasional kan sistemnya online nih kayak sekarang gitu. Jadi udah nggak bisa balik kayak Eptanas. Kalau Eptanas mungkin bisa aja dilulusin sama guru. Tapi kalau ujian nasional nggak. Nah, terus kemudian udah nangis berhari-hari gimana. Padahal saya udah siap-siap mau daftar di perguruan tinggi gitu. Nah, terus itu kan masa-masa di mana saya masih muda tuh kayak kalian, maksudnya kayak baru lulus SMA, terus belum punya pemikiran sana sini. Tapi gimana caranya ya? Saya masih bisa melanjut. Gimana caranya saya harus keluar dari itu gitu. Gimana caranya gitu. Alhamdulillah support orang tua dan lain sebagainya. Nah, kemudian saya ikut paket C, kemudian saya bisa kuliah gitu. Sedih banget kan gitu. Bisa kuliah jadinya gitu. Tapi alhamdulillah setelah kuliah juga dapat beasiswa juga. Terus IPK juga lulus dengan 3,5 gitu. Terus lanjutin S2 juga, dapat beasiswa juga. Nah, jadi kadang-kadang banyak hal dalam menempuh apa yang kita rencanakan itu, kendala-kendala itu muncul. Nah, ini akan ditemui oleh adik-adik mungkin dengan masalah yang berbeda misalkan atau apa-apa, tapi jangan sampai menyurutkan apa yang menjadi tujuan dan rencana kita gitu. Jadi penting banget tuh tanggung jawab, komitmen diri, kemudian konsisten tadi dan lain sebagainya gitu. Ya. Barangkali ada yang mau didiskusikan atau yang mau disampaikan. Moderatornya siapa ya kalau boleh tahu? Alfi, Bu. Siapa? Alfi. Alfi. Oh, Alfi Azahra ya? Ya. Berapa menit, Neng? Saya sampai jam berapa ya, Punten? Ibu atau dari jam 9. Dari jam 9.30 sampai jam 10.10. 10.10. Oh, ada 10 menit lagi. Oh iya. Oke, pas berarti ada 10 menit lagi buat diskusi ya. Silakan saya kembalikan ke Alfi mungkin untuk dilanjutkan sesi diskusi. Barangkali ada yang mau bertanya atau sharing. Oke, terima kasih Bu Yoma. Buat peserta yang mau bertanya, boleh tulis di kolom Twitter chat atau langsung mengajukan pertanyaan. Saya izin bertanya. Ya, silakan. Nama saya Gita Ayu Mardiana dari Prodi Sekretaris. Ibu, bagaimana ya caranya mengatasi rasa, kalau bahasa sekarang tuh insecure, jadi nggak percaya diri. Insecure gitu. Ya, jadi gitu tuh sering ngerasa ada kalanya, bahkan sering gitu yang ngerasa nggak percaya diri gitu. Terus itu yang bikin kita buat maju gitu. Jadi bagaimana caranya kita mengatasi rasa insecure itu. Terima kasih Ibu. Baik, kita sama-sama. Terima kasih pertanyaannya, bagus banget nih. Ini pertanyaan yang saya rasa mungkin tidak dirasakan hanya oleh Gita ya, tapi dirasakan oleh adik-adik semuanya. Bagaimana mengatasi rasa insecure yang terkadang muncul di dalam diri sendiri akibat dari tidak percaya diri. Nah, sekarang kita lihat, kita analisis dulu, kenapa sih kita nggak percaya diri? Nah, nggak percaya diri itu muncul disebabkan oleh terlalu banyak pikiran yang menganggap diri kita kurang gitu. Gini, sebenarnya ini self kita nih, diri kita kita punya keunggulan dan punya kemampuan dan punya keterbatasan gitu. Nah, ketidakpercayaan diri itu muncul karena rasa keterbatasan di dalam diri lebih sering muncul dibanding kemampuan yang kita miliki gitu. Nah, kita harus bisa mengolah pikiran kita bahwa kita harus bisa memotivasi diri sendiri. Kadang-kadang kita harus mensugesti diri sendiri bahwa nih kita punya kemampuan, misalkan kemampuan belajar gitu ya, atau punya keberanian gitu, atau apa gitu. Pokoknya sifatnya kemampuan apa. Biasanya kita yang bisa mengenali diri kita tuh
punya apa dan kemampuan apa. Nah, ini yang kita munculkan. Kalau kita merasa punya kemampuan, bukan berarti diasumsikan sombong ya. Gini, kita merasa punya kemampuan, munculkan gitu. Ini yang harus kita dominankan gitu kemampuannya. Jangan keterbatasannya. Jadi harus diumpetin dulu nih. Nah, ini sugesti pikiran. Nah, kalau kita sudah yakin kita punya kemampuan, perlahan-lahan percaya diri itu akan muncul. Nah, ketidakpercayaan diri itu muncul disebabkan karena rasa pikiran tentang keterbatasan diri lebih sering muncul dibanding kemampuan diri gitu. Nah, jadi harus sering memunculkan sugesti kemampuan diri ketimbang keterbatasan diri. Nah, nanti kalau kita sudah yakin punya kemampuan diri, tampilkan sebaik mungkin dengan usaha, dengan pembuktian bahwa kita bisa melakukan sesuatu. Nah, insya Allah nanti muncul percaya diri, pelan-pelan belajar gitu. Yang penting percaya diri dulu, tunjukkan dulu kemampuannya, tunjukkan dulu keseriusannya, tunjukkan dulu usahanya gitu. Sugestikan diri kalau kita bisa. Orang lain yang percaya diri belum tentu orang yang tidak memiliki keterbatasan tadi. Hanya dia pintar menyembunyikan keterbatasannya, kekurangannya. Dia pintar menampilkan kemampuannya. Jadi harus mensugesti diri sendiri gitu nih ya. Nah, nanti itu bisa mengurangi insecure sedikit-sedikit. Ini bahaya banget insecure karena insecure ini bisa-bisa kemampuan sebesar apapun tenggelam deh gitu. Yang muncul nih ingatan keterbatasannya aja gitu karena insecure tadi. Nah, rajin-rajinlah mengenali diri sendiri, kemudian berani, kemudian percaya diri bahwa kita bisa melakukan sesuatu sekalipun dengan keterbatasan, karena belum tentu orang lain yang berani, yang pintar, yang mau tanpa keterbatasan, pasti dengan keterbatasan. Tinggal bagaimana kita mengolah diri memunculkan itu semua, gitu ya. Gitu ya, Ibu, kita. makasih banyak. Sama-sama. Ada yang Alfi. Oke, siapa? Baik, izin bertanya. Iya. Izin bertanya. Silakan. Namanya siapa? Jadi gini, baik. Kenalkan nama. Nama Hilmi, M. Hilmi. Oh, M. Hilmi. Ya. Ya lah, ya. Iya. Ya. Jadi kita kan kita udah sedetail mungkin kita punya agenda, terus kita juga merencanakan agenda kita untuk keseharian dan juga untuk kedepannya diatur sedemikian mungkin. Lalu kadang kita kedepannya suka tidak suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus. Ya. Baik, jelas nggak? Enggak, kalau bisa boleh chat di kolom chat aja. Iya, chat aja ya. Oh, siap, baik. Ya. Boleh dilanjut aja, nanti bisa ditanyakan di lain waktu. Lanjut. Ya. Oke, baik. Oh iya. Ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya. Oh iya, silakan. Iya. Nama saya Lena Aprildi dari Prodi Manajemen Informatika. Tadi kan ngebahas rasa kekurangan ya. Kita kan ngerasa kekurangan terus. Itu ada positifnya apa negatif aja gitu? Maksudnya ada positifnya apa enggak sih, Bu? Ya, baik. Ini bagus nih, menarik. Tadi saya sempat bahas kekurangan. Pertanyaan dari siapa? Lena ya? Siapa? Ya, Lena ya. Pertanyaan dari Lena, kalau kita banyak berpikir tentang kekurangan, itu lebih banyak positifnya apa negatifnya? Kira-kira menurut kakak moderator, gimana jawabannya? Banyak kekurangannya apa banyak
kelebihannya? Banyak positifnya, banyak negatifnya? Ya kalau misalkan kita terlalu terlalu terpaku sama keterbatasan diri, yang ada di dalam pikiran kita itu hanya akan ada kayak rasa tidak percaya diri, terus kebanyakan ngeluh gitu, Bu. Kalau misalkan, sebaliknya kalau misalkan kita sering merubah mindset kita, kalau kita ini bisa melakukan sesuatu itu dengan kemampuan yang kita miliki. Oke, ya, baik. Sebetulnya semakin kita sering mengenali kekurangan diri kita, asumsinya itu semakin tidak baik karena akan semakin membuat kita insecure, karena akan membuat kita tidak percaya diri. Tadi itu kita berarti lebih sering memunculkan pikiran-pikiran yang menyangkut keterbatasan dan kekurangan kita dibanding kemampuan yang kita miliki. Maka ini akan menyebabkan ketidakpercayadirian atau terhambatnya pengembangan diri sehingga tidak berani terlalu insecure lebih dalam gitu. Nah, ini nggak bagus. Nah, sering-seringlah memunculkan kelebihan diri. Tapi, tadi tidak selalu kekurangan ini kemudian membentuk sesuatu yang negatif. Ada kalanya positif. Ingat, nih ada kognitif, ada afektif ya. Tiga aspek kemampuan seseorang itu ada 3 tadi ya, kognitif, afektif, psikomotorik. Nah, ada kognitif dan afektif 2. Semakin kita sering memunculkan kekurangan kita, nah ini akan ada yang tenggelam, kognitifnya, tenggelam gitu. Tapi afektifnya sikap kita menjadi seseorang yang tidak sombong, kemudian rendah hati gitu ya, gitu. Nah, tapi ini tenggelam nih kemampuannya gitu. Nah, yang baik adalah menyeimbangkan di antara keduanya. Kita berusaha memunculkan kelebihan kita, kognitifnya naik ke atas, kemudian diimbangi dengan agak turun nih, frekuensi harus diatur. Nggak boleh terlalu menyombongkan diri dengan kemampuan yang kita miliki, supaya afektifnya seimbang gitu. Jadi dua-duanya seimbang, ya, paham ya maksudnya? Nah, jadi fungsinya mengenali kekurangan diri adalah menurunkan ego afektifnya, kemudian fungsinya menyembunyikan kekurangan diri adalah menaikkan kemampuan kognitifnya. Jadi kedua-duanya ini harus seimbang. Gitu. Kira-kira begitu ya. Jadi ada kalanya kita mengenali kekurangan diri itu juga baik, atau memunculkan kekurangan diri itu baik untuk menurunkan supaya seimbang. Jangan sampai kita pintar, cerdas, tapi jangan sampai cerdas secara intelektual, tapi kita nggak cerdas secara spiritual gitu. Harus seimbang kedua-duanya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu atas materi yang disampaikan. Sudah banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan, motivasi yang kita dapat. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Semangat ya. Iya, Bu. Harus happy, semangat dan prestasi. Muda, aktif ya. Setuju semuanya? Setuju. Baik, lanjut. Ya, terima kasih Bu. Saya tutup ya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu materi kepemimpinan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Rafa Adi Galuh Agung, SEMM, selaku Ketua Yayasan Politeknik Iksin Putsera. Kepada Bapak Rafa, disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya banggakan, Anda semua mahasiswa yang sudah bergabung, baik di BEM maupun di kegiatan ekstrakurikuler yang lainnya, baik mahasiswa yang sudah bergabung sejumlah sekitar 200 orang. Bu Yoma, narasumber di pagi ini yang sangat inspiratif. Mudah-mudahan
Anda semua nanti bisa happy day, bisa berprestasi, bisa menjadi lebih terampil. Kalau Bu Yoma ada acara, silahkan izin nggak apa-apa. Iya, Pak. Kalau mau ikut, saya silakan. mohon pamit ya Pak, izin. Baik, selamat ketemu lagi ya. Kebetulan Baik. ada web meeting juga. Siap, ya, siap. Sehat Terima kasih. Pak semuanya. Saya pamit ya Pak Ketua. Mari, terima kasih. Salam hormat buat kawan-kawan di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita Assalamualaikum lanjutkan. Terima kasih Bu Yoma. wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wakil Direktur sama Ibu Direktur Sivitas Akademi yang ada di Fiksi Politeknik ya, Serang. Tak kenal